Halo, kembali berjumpa dengan saya, Herf Norris dari Forum News Network dan tetap bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bagaimana situasi Oke, Hersu. aman negara? Ya, Aman terkendali? negara sedang terkeselak tenggorokannya karena habis nelen klepon. Ini saya juga Apalagi klepon panas. rupanya tiba-tiba sampai ada telepon Islami dan sebagainya itu, Bung. Kok sampai kepikir gitu membuat isu dengan modalnya telepon. Itu kan kalau menurut saya itu harus out of the box atau off the brain kalau menurut Anda itu cara berpikirnya. Dalam keadaan kepanikan, seluruh kecerdasan tentang keburukan muncul, termasuk nyari ide tentang telepon. Iya. Kalau saya kagum loh dengan ide si buzzer. Iya, idenya memang brilian. Ya. Tapi lebih brilian lagi kalau dia bilang bahwa yang telepon itu lebih berat dari otak seseorang. Buat dia nggak berani kan? Iya. Tapi kan kemudian akhirnya setelah ditelusuri oleh pakar yang digital gitu kan ketahuan sebenarnya apa ceritanya dan kita akhirnya kemudian kan sebenarnya itu merugikan kalau secara komunikasi politik orang melihat wah ini apa urusannya dengan Gibran nih kan kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul kasus ini dan yang memainkan mereka kan begitu Bung Rocky. Iya, itu mungkin lagunya diganti air mengalir dari Solo, klepon mengalir dari Solo. Iya. Ya kan mudah sekali bikin tracking itu kan algoritmanya mudah buat tahu siapa pemula, apa maksudnya, kelompok mana. Jadi dia terjaring oleh siapa? Ismail Fahmi. Ismail Fanani ya, Ismail Fahmi. Ismail Fahmi memasang jaring di Bengawan Solo dan yang terjaring adalah klepon-klepon ini. Karena ikan udah nggak ada kan ikan udah nggak ada di Bengawan Solo kan udah membusuk dari kepala kan ikannya jadi udah ngambang-ngambang tuh klepon. Iya. Oke. Yeah. Soal busuk-membusuk tadi yang sekarang menurut saya cukup serius di luar klepon ya. Walaupun sebenarnya kita tidak melihat bahwa arah dari penggorengan isu klepon itu juga tidak sederhana itu sebenarnya kan karena mengadu domba umat beragama kan juga cukup mengerikan Bung Rocky ya. Iya. Nah yang sekarang rame ini soal sikap Muhammadiyah dan NU yang menarik diri dari program operasi POP saya agak lupa nama singkatannya POP lah gitu ya. Iya, apalah itu. Orang nggak pentingin namanya, orang pentingnya kenapa minggat dua institusi pendidikan besar, Muhammadiyah dan NU, itu lebih. Ya. Dan alasannya cukup menarik karena mereka sebenarnya ini cukup mulia lah kalau kita mereka tidak mau program pemerintah ya dengan uang yang cukup besar kemudian menjadi bancakan begitu saja ya. Karena ada dua lembaga CSR dari dua pengusaha besar yang kemudian ternyata malah mendapat bantuan. Ini lagi-lagi kan sebuah ironi buat kita. Ya, saya kira Menteri Pendidikan tidak mengerti bahwa influencer dari pendidikan kita adalah Muhammadiyah dan NU. Bahkan itu terjadi sebelum Indonesia merdeka, udah ada influencer di bidang pendidikan. Mungkin menterinya memelihara influencer lain, yaitu dua foundation itu. Jadi influencernya bukan foundation Tanoto dan foundation Sampurna. Yang menjadi foundation dari pendidikan bangsa ini adalah Muhammadiyah dan NU. Fondasinya didirikan oleh Muhammadiyah dan NU melalui sistem pendidikan informal, pesantren, dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Itulah akibatnya kalau menteri tidak paham tentang sejarah itu. Dan menutup, memalingkan wajahnya dari sejarah. Bukan menutup matanya dari sejarah. Dia seharusnya bisa lihat pakai mata pikiran. Tapi dia memalingkan mukanya pada sejarah, lalu pergi pada apa yang disebut teknologi pendidikan yang sifatnya berbasis aplikasi gitu dan ini akibatnya karena memahami bangsa itu artinya memahami sejarah bangsa.
bukan memahami anggaran, sehingga dengan mudah anggaran dipindahkan ke dua foundation, dua yayasan yang sebetulnya tidak punya hak etis dan tidak punya hak historis untuk menerima bantuan negara. Hak historis tentu karena itu dua foundation yang baru dibuat beberapa tahun lalu dengan motif sosial. Tentu saja semua foundation dimaksud dengan motif sosial. Tapi ada tradisi di dalam sejarah dunia. Kalau dia korporasi, dia bikin foundation dengan mengeluarkan dana dari korporasi. Kan itu namanya jadi filantropis kan. Jadi kalau misalnya dua yayasan itu bilang, ya ini kan kami lelang, mesti dia tolak. Kan etika dari bisnis yang bermutu, yang berbobot, yang civilized di dalam peradaban, dia memang sisihkan hak publik terhadap keuntungan itu. Kan itu disebut corporate social responsibility. Jadi orang nggak nagih sebetulnya prosedur dia dapat 20M masing-masing, bukan prosedurnya yang dipersoalin, tetapi filosofi dari sebuah business enterprise yang punya tanggung jawab untuk merawat sustainability dia di dalam bidang sosial dengan corporate social responsibility itu. Jadi reputasi sosial dia yang penting, bukan reputasi bisnisnya. Apalagi ini dalam keadaan darurat anggaran, tiba-tiba terima aja begitu. Kalau nggak ada kontroversi kan nggak ketahuan. Iya. Bahwa orang yang di dalam pun sebetulnya dari awal sudah ditanamkan di dalam birokrasi pendidikan. Siapa namanya itu? Ya, Dirjen Pendidikan. Iya. Ya. Itu kan konflik of interest itu kasat mata terlihat. Masa beliau tidak bisa lihat sendiri bahwa dia ada di dalam dan dia punya kaitan dengan yang di luar, lalu dia di jembatan antara yang dalam dan di luar kan. Itu orang buta itu bukan yang tidak melihat, tapi yang tidak ingin melihat itu. Ya, oke. Saya sebut yang Anda sebut tadi maksudnya kan Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kerja ya, Iwan Sahril itu ternyata ketika kita lihat dia jejak digital pernah menjadi board di Tanmoto Foundation dan juga pernah jadi dekan di Universitas Sampurna. Jadi kok seperti itu kapan itu? Udah itu lebih dulu ya, lebih lama ya? Ya, lebih lama. Sebelum jadi dirjen. Ya, sebelum jadi dirjen. Jadi kok jadinya kebetulan gitu ya? itu kebetulan yang terlalu kebetulan. Oh iya. Karena mestinya biasanya setelah jadi dirjen, maka dia volunteer atau jadi leader di bidang korporasi. Kan pengalaman kedirjenan sebagai birokrat diperlukan untuk mengaktifkan wilayah publik dari korporasi atau wilayah kalau dia korporasinya ada di bidang pendidikan, biasanya korporasi merekrut mantan pejabat negara tuh. Tradisi begitu kan tradisinya. Ini terbalik. Jadi dia direkrut oleh negara dari korporasi tuh kan. Iya, betul. Kan dia korporasi dulu baru jadi dirjen kan. Ini kurikulum yang terbalik-balik. Artinya orang akhirnya mau tahu nih kurikulum tersembunyi apa di Departemen Pendidikan. Hidden kurikulanya apa. Itu yang kemudian jadi heboh tuh. Jadi saya tahu bahwa akhirnya rakyat masuk dalam pletora etis. Orang mau tagih etis tidak. Seorang yang tahu informasi dari dalam korporasi, Yunto atau merangkap dirjen, tidak ngomong ke pers tentang konflik interest di dalam dirinya. Kan dia mesti bilang, saya nggak bisa karena saya dirjen dan saya pernah berada di korporasi itu, maka saya harusnya imparsial. Ya. Jadi bukan defensif kan, sekarang kan defensif kan, korporasinya defensif. Oh nggak begitu, prosedurnya begini-begini. Ada pihak ketiga yang jadi surveyor, yang bikin appraisal, yang sebagai penilai itu siapa namanya? Semeru tadi ributnya ya, di WA Semeru. Iya tuh. Nah. Itu Semeru juga harusnya tahu. Semeru kan ada cukup bonafide sebagai penilai kebijakan ya. Mestinya Semeru juga riset itu. Iya. Jadi ini ya lapisan-lapisan moral hasad, lapisan-lapisan mumpungisme itu berlaku justru di masa Covid. Ya, dan agak kita pertanyakan juga kemudian penjelasan dari Tanmoto bahwa mereka tidak menggunakan APBN kok, mereka menggunakan dana sendiri. Nah, mengapa mereka juga mengajukan bantuan itu kalau mereka akan menggunakan dana sendiri? Ini kan satu hal yang kelihatannya semakin dibantah, semakin malah membuka borok-boroknya ada.
Itu saya bisa terima alasan itu kalau yang ngomong tukang bajai, ngeles ala bajai gitu kan. Iya, jadi kepepet lalu ya nggak begitu nih disenggol gini. Tetap mata publik itu terlalu tajam untuk melihat hal yang disembunyikan di bawah kepentingan ya sebut aja ini udah nepotisme juga sebetulnya karena yang ditaruh oleh korporat ke dalam pemerintah adalah ponakannya tuh. Ponakan dalam arti manajemen kan. Karena orang yang tahu di situ. Jadi sama seperti saya penguasa naruh ponakan di dalam korporasi. Ini korporasinya taruh salah satu staf yang paling relevan, yang paling strategis ke dalam Departemen Pendidikan, dirjen, direkrut. Ya tentu ada prosedur segala macam, tapi faktanya kan itu disebut pseudo nepotisme. Dibisikkan sesuatu, lu gue taruh di situ ya, tapi lu kasih tahu infonya apa nih, sehingga karena gue mau bid, gue mau ikut tender, kan begitu jadinya kan, karena itu masuklah proposal di situ. Ya itu praduga itu yang harusnya dihindari oleh mereka ya supaya tidak muncul. Ya dari awal mestinya dia yang peka duluan kan. Di luar negeri kan korporasi dididik dengan prinsip global compact. PBB pernah keluarin satu protokol yang disebut global compact untuk mencegah korporasi itu punya kepentingan di dalam negara itu terhadap hak asasi manusia, terhadap clean business culture segala macam. Itu ada. Jadi ini dua perusahaan besar yang nggak ngerti bahwa PBB sendiri mengatur global compact. Ya. Kita akan masuk ke situ, tapi saya jadi teringat tiba-tiba bagaimana sejumlah para pengusaha besar di Amerika mengusulkan dalam situasi pandemi sekarang agar pajak mereka dinaikkan, kan? Kita sempat baca itu ya. Iya. Situasinya sangat kontradiktif dengan situasi di Indonesia saat ini. Anda bisa menjelaskan apa sebenarnya yang bedanya antara para pengusaha-pengusaha di negara-negara maju seperti Amerika itu dengan di kita saat ini? Ada bisnis culture yang betul-betul dipegang tuh. Karena tadi perkembangan etika publik itu luar biasa. Itu kalau saya baca kurikulum sekolah-sekolah bisnis di Amerika itu yang disebut filsafat etika itu nomor 1. Jadi ethics itu menjadi ukuran dari bona fide. Itu soalnya tuh. Jadi bukan lagi kemampuan teknis orang manajer. Si manajer itu akan diuji dia punya kemampuan etik apa enggak. Membaca injustice, membaca krisis lingkungan, membaca segala macam variabel. Nah, di kita orang yang belajar bisnis itu dikit sekali yang ada bagian itu. Saya berapa kali kasih kuliah umum di jurusan manajemen UI, apa namanya itu magister manajemen UI, juga di ITB kemarin itu sekolah bisnis itu. Mereka baru mulai paham bahwa hubungan antara bisnis dan ethics itu yang jadi ukuran dari value perusahaan itu dinilai dari situ, termasuk corporate social responsibility itu. Nah, itu yang jadi tonggak baru di dalam bisnis Amerika. Kenapa itu terjadi? Karena moral pebisnis kan runtuh waktu 2008 kan, waktu terjadi apa namanya itu mortgage subprime mortgage, ya itu di Amerika, di mana orang pebisnis itu bermain derivat. Jadi gelembung dibikin seolah-olah bagus, ternyata gitu ditusuk sedikit berantakan tuh. Jadi moral itu kemudian yang dipakai oleh pemerintah Amerika untuk menapis pebisnis mana yang bermutu, nilainya adalah standar etisnya dijalanin apa enggak. Atas dasar itu kemudian PBB bikin prosedur global compact, yaitu perintah etis bahwa korporasi harus betul-betul peduli pada kesosialan manusia, untuk hak asasi manusia, untuk environment. Nah, mestinya juga Departemen Pendidikan mengerti itu. Kan ini Kementerian Pendidikan kan yang tahu bahwa ada kurikulum begituan di Amerika. Apalagi menterinya pernah belajar di Amerika, dia mesti tahu sebetulnya. Jadi kalau menterinya juga akhirnya nggak tahu, artinya kalau begitu yang dia pelajari apa selama belajar di Amerika. Di Harvard Business School, di apa namanya Philip Academic, segala macam itu. Sekolah-sekolah bisnis terkenal, orang masuk dalam parameter etis itu.
Ya, nah kalau ini kan berarti sangat jelas ya, apapun pembelaannya, publik dan juga akal sehat kita tidak bisa menerima bagaimana sebuah perusahaan yang terafiliasi, meskipun kemudian mereka membantah, oh ini tidak ada urusannya dengan perusahaan ini adalah kaitannya dengan orang-orang atau individu-individu. Tapi kan kita tetap melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok 15 orang terkaya di Indonesia atau 10 orang yang terkaya di Indonesia. Ya, crazy rich gitu kita sebutnya kan. Crazy rich. Di situ justru ukurannya itu. Semakin dia menjadi mewah di dalam plethora bisnis, di dalam planet bisnis yang sangat elitis itu, yang biasanya ini kan toko-toko yang pasti setiap tahun ada di apa namanya itu, tempat di Swiss itu, tempat pemerintah dan Davos ya. Nah, saya bayangkan misalnya ini pejabat-pejabat bisnis dari Sampurna atau Tanoto Group ini datang ke Davos tahun depan, lalu koran internasional masih ingat peristiwa ini. Jadi biasanya dicatat karena ini jadi ukuran dalam mengembangkan global business ethics dunia itu. Lalu nanti diketawain, diolok-olok, wah ini yang kemarin di Indonesia bisnis 15 besar pebisnis dunia ternyata masih minta netek pada negara gitu kan. Itu kan pasti dibully. Jadi dianggap ini ngapain ikut-ikut dengan kita yang udah masuk di dalam wilayah PBB yang udah mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan di PBB dan diajarkan di banyak sekolah bisnis di kontinen di Amerika maupun di Eropa itu jadi konyol nanti dibully oleh sesama pebisnis. Ya, sejak awal kita melihat bahwa dan juga sering mendiskusikan banyak sekali moral hazard dan banyaknya kepentingan kelompok bisnis yang memanfaatkan situasi pandemi. Dan sekarang ini satu persatu itu bermunculan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memotret, apakah ini bisa jadi potret besar dari dunia bisnis dan politik di Indonesia? Benar, itu satu aspek yang luput dari pembicaraan publik hari ini, yaitu mungkin separuh dari kabinet itu kan pebisnis dan cuma melaporkan kekayaan gitu kan. Tapi ada tuntutan lebih tinggi sebetulnya kalau kita pakai tradisi demokrasi yang udah matang. Setiap pebisnis atau yang punya kaitan dengan bisnis masuk ke dalam kabinet, dia mesti serahkan kepemilikannya pada satu lembaga yang disebut di Amerika disebut blind trust gitu. Jadi dia harus tutup mata terhadap seluruh persoalan. Tapi kita tahu ini sejumlah menteri bahkan masih panggil stafnya untuk rapat di departemennya. Ini staf bisnis karena dia sibuk. Ya dong, kamu kesini kita ngomong sedikit soal saham kita bagaimana, soal kontrak. Jadi nggak dilepaskan kepentingan itu. Sekretaris bisnisnya, sekretaris perusahaan bisa dipanggil ke kantor kementerian untuk rapat kontrak energi, kontrak macam-macam itu dari perusahaan yang dimiliki oleh si menteri kan itu masih berlangsung kan. Dan mestinya presiden itu tegakkan prinsip itu tuh. Ya saya terpaksa setiap kali mengatakan mestinya, padahal memang nggak mampu. Jadi justru itu terjadi karena presiden nggak mampu, maka itu dilakukan oleh aparatnya, oleh menteri-menterinya. Kalau para menteri ini ngerti bahwa presiden mengerti apa yang disebut global compact, apa yang disebut global business ethics, maka menteri-menteri ini nggak akan lakukan mumpungisme itu tuh. Jadi sambil memerintah, sambil berbisnis. Tapi menteri-menteri ini tahu bahwa si presiden nggak ngerti soal-soal begituan. Padahal si presiden dulu mantan pebisnis itu. Nah itu yang menyebabkan ya dipakai aja kan. Sama seperti orang bilang Joko Chandra itu bangsat, penjahat. Saya bilang kalau kita putar misalnya Joko Chandra itu tidak kriminal. Joko Chandra memanfaatkan ruang kriminal yang disediakan oleh negara justru kan. Kan itu kan. Joko Chandra ya memang penjahat Bang Wali segala macam, penjahat ngerampok beberapa pemalsuan segala macam. Iya, tapi itu status hukumnya. Waktu dia datang bikin kekacauan sekarang, dia memanfaatkan justru gorong-gorong yang lemah dari pemerintah. Jadi siapa yang disalahin? Ya yang bikin gorong-gorong itu lemah. Mestinya gorong-gorong itu dipasang lampu. Tapi namanya gorong-gorong ya bisa dilalui oleh siapa aja. Jadi ini satu paket sebetulnya tentang etika pemerintah. Jadi kita ngomong tentang government ethics, yaitu bahwa
kehati-hatian harus ditegakkan maksimal justru karena ada krisis keuangan dan semua orang memanfaatkan kondisi krisis untuk nyuri uang kan. Nah, Menteri Pendidikan itu setahu saya belajar di Amerika. Yang mestinya dia tahu ada kurikulum ethics di Harvard Business School, di Phillips Academy, ya macam-macam. Jadi soal-soal itu yang orang, bagaimana Anda bilang Anda mengerti tentang bisnis modern itu? Jangan-jangan Anda cuma mengerti tentang platform, tentang apa namanya aplikasi segala macam. Padahal basis dari kurikulum sekarang adalah ketaatan pada ethics. Jadi sangat ironi bahwa di Departemen Pendidikan yang dipimpin oleh menteri yang paham atau pernah belajar tentang bisnis ethics justru dibobol oleh dua yayasan yang memperoleh uang. Bahwa kemudian ada keterangan, itu semuanya orang anggapnya defensif akhirnya kan. Karena udah ketahuan, maka mulai cari ilmu bajai, ngeles itu. Oke, kalau dengan gambaran yang seperti Anda sampaikan tadi, kita tidak akan kaget kalau kasus-kasus serupa ini akan bermunculan setelah ini ya? Iya, itu pasti akan rentetannya sebetulnya sedang berjalan. Dan semua orang merasa, oke, ini gue kena, nih gue kena. Ya udah, ya itu akibatnya kan. Jadi tadi betul, busuk di kepala itu menular sampai ke lambung, lalu pergi ke ekor, dan akhirnya ya gelepak-gelepak kita sebagai bangsa tuh. Jadi pembusukan dari kepemimpinan, karena nggak ada ketegasan kepemimpinan, terutama dari presiden. Kayak beginian kan, kalau di luar negeri ini udah pasti menterinya dicopot 2 jam setelah berita itu ada tuh. Mau urusan apapun itu belakangan, tapi presiden udah beri dulu decision, keputusan bahwa Anda saya berhentikan ya. Tapi kalau presiden berhentikan Nadiem, dia mesti konsisten berhentikan juga banyak menteri yang melakukan hal yang sama kan, yang belum ketahuan. Tapi dengan pola yang udah pasti sama itu. Ya, dan sampai sekarang misalnya dalam kasus Joko Chandra, kita tidak pernah sama sekali mendengar apapun satu komentar dari presiden. Presiden bilang, saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi. Saya akan maksimalkan institusi kepolisian. Saya akan upayakan agar supaya bebas maling di kejaksaan. Seluruh ucapan itu diucapkan presiden dengan cara yang heroik. Dan sekarang dia di-prank oleh Joko Chandra kan. Kan Joko Chandra mau bilang begini, Presiden, Anda bilang Anda akan pimpin pemberantasan korupsi, Anda akan tutup semua lubang yang memungkinkan terjadi penyelewengan, imigrasi, bahkan di kalangan penegak hukum terjadi black market of justice, pasar gelap keadilan. Sekarang si Joko Chandra bilang, coba saya uji. Dia uji dengan cara kecil, bobol. Terus sampai di airport, dia dada-dada tuh. Hai Presiden, gue lolos nih ya. Jadi kan, di-prank sebetulnya kan. Ya. Dan cara Joko Chandra itu kemudian dijadikan berita sensasional oleh Asia Times kan. Bahwa how to rob a bank and get away in Indonesia. Bagaimana cara untuk bobol bank dan melambai-lambai pergi dari Indonesia. Wow. Ini akan jadi pelajaran di sekolah-sekolah bisnis. Semacam ini ya, muncul manual book nantinya ya untuk. Ya, benar. Itu persis itu. Ya. Oke, kalau lihat situasinya begini, saya kira saya ada permohonan sedikit nih pada Bung Rocky. Jangan pernah bosan ngomong, karena kasus semacam ini akan bermunculan jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Iya, saya ngerti. Dan mumpung sekarang nih, rupanya ini Hari Anak Nasional tuh. Saya baru tanya, Hari Anak Nasional. Dan ada 2 anak yang harus ditegur itu. Satu yang ada di Kementerian Pendidikan, satu lagi yang ada di Solo. Itu 2 anak-anak yang bukan sekedar dijewer, tapi diberi teguran bahwa pada Hari Anak Nasional, kita ingin agar supaya anak-anak itu tumbuh dengan pikiran yang bersih. Nah, 2 anak ini, yang satu adalah ada di Departemen di Kementerian Pendidikan, yang satu ada di Solo, tidak memperlihatkan perkembangan etik yang memadai. Padahal masa pembentukan bangsa selalu pada masa anak-anak ini. Nah, karena itu ada pepatah mengatakan, anak kecil itu nggak perlu didengar, mereka diawasi aja tuh.
Jadi mari publik mengawasi dua anak kecil ini. Satu Menteri Pendidikan, satu adalah calon wali kota Solo. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih. Oke.